Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bit-ta'ati wal ibadah wa minha as-shalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa nabiyyina Muhammad sallallahu ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa ala ummatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah kami hormati, untuk selanjutnya kita bahas sholat baik secara syariat, secara thariqah, secara hakikat. Syariat itu alam badan, thariqah itu pergerakan atau kerja, hakikat adalah rasa. Gampang ya, jelas. Jadi tidak mungkin pisah antara ketiga-tiganya. Syariatnya badan kita, thariqah kita melakukan rukun-rukun sholat, hakikatnya rasa menghadap kita kepada Allah karena menepi undangan Allah, dan wujud dari rukun-rukun sholat itulah adab atau tata krama sopan santun pertemuan antara hamba dengan Gustinya, namanya sholat. Maka itu kita sama-sama bedah pergerakan-pergerakan di dalam sholat itu sampai nang rasa. Untuk sementara ini secara global disit, berarti niat sholat yaitu kita ngetepi undangan Allah karena taat perintah Allah. Terus sami'na wa ta'na. Dan ketika sami'na wa ta'na itu termasuk niat, sebab an-niyatu wa qasdu syai'in muqtaronatan bi fi'lihi. Niat adalah aku sengaja melakukan sesuatu yang mulai niat ketika kita mulai bekerja, beramal. Nah, tapi kita sami'na wa ta'na yaitu termasuk niat. Berarti aku ngerti undangan Allah berupa aku menghadap Allah. Dan rukun-rukun itu adalah tata cara sholat secara ilmu fikih. Tapi syariat thariqah itu barusan udah. Maka itu ya secara ilmu, jadi kita berarti secara ilmu fikih, secara juga secara rasa. Dan niat ngetepi undangan Allah itu termasuk niat ketika takbir kita benar-benar udah menghadap kepada Allah, benar-benar kita merasa Allah itu maha agung. Sebab Allah dawuh ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ayo orang-orang yang beriman, kan asing menarik, janganlah kamu dekat-dekat sholat. Nanti aja mendekat sholat, jangan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Maksudnya termasuk kita tidak akan bisa parak dengan sholat, tidak akan bisa merasakan sholat kalau kita belum memahami apa yang kita ucapkan, belum bisa merasakan apa yang kita ucapkan. Nah, ketika takbir, kenapa takbir setelah kabir itu ada takbir lagi? Sebab kabir setelah takbir kedua adalah pemantapan kita, rasa kita Allah sing rasa, Allah sing maha agung, aku sing kecil, maha hina, maha rendah. Nah, setelah itu benar-benar jadi ketika takbir benar-benar menghadap kepada Allah, rasa menghadap kepada Allah sesuai dengan apa dawuh Gusti Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ini kita meminta bertolong kepada Allah dengan sabar dan sholat,
dan itu sulit kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yang khusyuk yang bagaimana? Itu yang orang-orang yakin ketemu dengan Tuhannya ketika sholat itu, yakin pertemuan. Nah, setelah itu secara global saja dulu. Secara umum disunatkan baca iftitah, itu belum termasuk rukun, itu masih sunat. Tapi isi iftitah adalah pemasrahan diri kita kepada Allah, karena kita tahu bahwa segala sesuatu apapun perkaraan kita itu Allah yang mengatur, Allah yang menentukan. Itu adalah kita merasa lemah, itu semua milik Allah. Maka kita pasrah, karena semua itu milik Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jadi pemasrahan kita kepada Allah secara totalitas, itu isinya kita. Nah, itu mungkin baca ta'awun disunat, dianjurkan. Ya, hikmahnya baca ta'awun satu untuk memisah antara iftitah karo Fatihah, bismillah. Sebab ya umumnya ngapurane saya pun pernah merasakan. Jadi kadang-kadang saking khusyuk boleh mikir dunia sehingga lupa maring urutan. Kadang-kadang wis inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dari mengenai ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Nah, balik tekan-tekan aku rampung, aku bismillah apa urung. Sehingga berarti pernah pas sering pun ya, makanya itu diajukan untuk tahun. Ya, isinya tahun kan kemarin udah. Itu kita mohon perlindungan Allah dari gangguan, katanya jebakan-jebakan setan, sehingga ada 7 itu secara wong awam. Secara umum minta perlindungan Allah dari gangguan, dari jebakan-jebakan setan. Ya, diantaranya setan sing sok menghalang-halang kita ibadah, membuat kita menunda-nunda, membuat kita tergesa-gesa, ria, ujub, sum'ah, dan sok nyapiraken karena syariat. Untuk 8, 9, 10 itu jebakannya Gusti Allah. Jadi tingkatannya sejen para wali, para nabi, kapan-kapan memang. Untuk saya tahu, dan bagi orang sing mengenal Allah, dekat Allah, itu bukan karena pohon pelin itu, tapi karena apa? Baca ta'awud, karena taat perintah Allah. Jadi orang sing wis benar-benar madep yang misal itu membaca ta'awud bukan karena karena minta dijaga dari, tapi karena taat perintah Allah. Karena kan dawu apa lah? Qul Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi. Qul, katakan Muhammad, Rabbi tuh Gusti, aku mempelihara dari gangguan setan dan kedatangannya setan. Jadi karena taat perintah Allah, bedanya dah. Setelah itu bismillah Fatihah, bismillah terus sampai Fatihah. Nek mau ya. Anak kadang-kadang bismillah, anak sing meyakini bismillah termasuk surat Fatihah, sebagian bismillah tidak termasuk surat Al-Fatihah, yaitu hak masing-masing. Cuma saya pun memahami apa alasannya, karena Quran kabeh kering kesenang Fatihah, Fatihah kering kesenang bismillah. Jadi ya mencangkup ya. Jadi saya pun memaklumi. Karena apa? Karena dia sudah sadar bahwa aku bisa ngadeg sebab kersane Gusti Allah, kanugrahane Allah. Aku bisa madhep sholat itu karena rahmat dan kanugrahane Allah. Itu isinya bismillah. Ar-Rahman Allah yang bisa memberikan saya, Ar-Rahim Allah yang menjaga batin. Itu bismillahirrahmanirrahim. Makanya kadang-kadang nek wis matrap atin aku ya nggak usah baca, enggak apa-apa. Nah, tapi daripada aku matrap ya mending dibaca juga, ya lebih baik itu aja lah. Jadi kita nggak usah perdebatkan antara sing bismillah dan enggak pakai. Tapi yakin walaupun mereka tidak melahirkan, tapi secara batin tetap bismillah, secara batin. Dah cukup. Kenapa Fatihah berdiri dan mulai takbir berdiri? Karena Fatihah kan tadi saya bilang, Fatihah adalah ringkesan dari Al-Quran. Jadi isinya Quran ringkesan Fatihah. Nah, kita kupas dari huruf per huruf. Nah, ini seperti untuk pengetahuan aja. Dan Al-Quran adalah menerangkan berdirinya alam seisinya, jagat seisinya, sampai apapun yang mau. Itu Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, dan Allah yang menentukan, termasuk berdirinya aku, termasuk ngadegku, termasuk berdirinya Allah. Maka itu Fatihah ngangkur karo ngadeg bagi sing mampu berdiri.
Dan karena semua sing ngatur Gusti Allah, sing menentukan Gusti, dan semua akan kembali kepada Allah. Tapi nek kowe kepengen selamat, ya kamu harus taat tunduk kepada Allah. Kowe harus taat tunduk kepada Allah nek kowe kepengen selamat dunia akhirat. Karena ihdinas siratal mustaqim itu artinya, ya Allah, Engkau lah yang membimbing kami kepada jalan yang benar. Nah, bahwa semua yang ngatur itu Allah, karena keagungan Allah itu semua ngatur. Pengakuanku maha agungnya Allah dan rasa taatku atas ketentuan Allah, itulah ruku. Jadi ruku adalah ungkapan rasa rendah kita Allah yang agung dan ungkapan rasa taatku kepada Allah, itulah ruku. Ungkapan rasa. Adapun subhana rabbiyal azimi itu ungkapan kata. Aku yang rendah, Allah yang maha agung. Paham? Memang kita paling-paling ruku bit ta'zim gitu aja, karena nggak dipaham. Jelas ya? Ya. Wes ruku jelas. Mau. Jadi ruku lagi adalah ungkapan rasa rendahku di hadapan Allah yang maha agung, dan aku taat kepadamu ya Allah. Itulah ruku, ungkapan rasa rendah dan rasa taatku kepada nggih Gusti. Pokoknya aku lan kula taat kula manut mateng, itulah. Karena apa hamdi dari pengakuan Allah maha agung, itulah sing jenengane puji. Dan itu misalnya memuji, itu kalau kita merasa rendah Allah yang agung, itu namanya puji. Wa bihamdi. Untuk puji kim alhamdulillah, itu kan lafaznya puji, isinya puji adalah pengakuan kita kepada Allah yang maha agung, mulia, itu namanya puji. Kalau secara lafaz alhamdulillah, itu jenengane puji. Secara isi pengakuanku, bahkan merasa aku sing rendah, sing lemah, Allah sing maha, itulah namanya puji. Dah. Makanya para bakal diterima dong orang nana syukur muji sidit, bukan berarti alhamdulillah sanes, tapi aku merasa enggak, dan kita yakin enggak Allah sing maha segala-galane. Mulane falillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzaru alladzina yulhiduna fi asma'i. Bagi Allah itu ada asma-asma yang baik, berdoalah kamu dengan yakin dengan asma itu, mauan, dan menghindarlah kamu dari orang-orang yang ragu-ragu kepada asma Allah. Maaf, jadi cukup. Berarti kita yakin, apa itu namanya puji. Secara lafal alhamdulillah. Nah, puji jenengane syukur. Lafal syukur alhamdulillah. Isin alhamdulillah kalau kita merasakan Allah telah memberikan sesuatu atas apapun yang Allah kasih kepada kita, dan kita merasa diberi, baru kita memuji. Nah, kita nggak ngerasa diberi, ya kita nggak memuji. Nah, setelah rasa taat kita kepada Allah dan rasa rendah kita pada Allah itu ruku. Padahal Allahu Akbar, Allah Maha Agung. Nah, kerasa lah ketika Allahu Akbar, kerasa ora, rasa rendah, kerasa ora. Nggak bisa kami, Allahu Akbar, yang mana? Tapi kita kerasa, ya Allah, Allahu Akbar. Rasa sehingga kita akan langsung ketika benar-benar akan takut, akan benar-benar merasa rendah di hadapan Allah. Nek rukuk rendah, nek kita rendah diri di hadapan Allah, merendahkan mau. Nek dalam sesama manusia kita rendah hati, beda ngono lho. Wis paham? Nah, setelah merasa rendah, akhirnya kita jengkat, menyaksikan, meyakini secara hati itu menyaksikan, syahid. Saat otak menazorah, secara otak menyaksikan, secara menazorah akan mahane Allah, maha segala-galanya, ya berarti ya kayak asmaul husna kayak mau. Kenapa kok sami'a? Sami'a itu
salah satu perwakilan dari asma-asma Allah yang ada 99 menurut orang awam. Ya sami Allahu liman, Allah yang maha mendengar kepada siapapun yang memujinya. Nah, kita bisa memuji itu kalau kita merasa diberi sesuatu apa yang kita butuhkan. Kalau sesama hatur nuhun, terima kasih. Ucapan terima kasih itu sesama manusia. Kepada Allah kita memuji alhamdulillah, syukur secara lisan. Kalau secara sesama kita ucapan terima kasih. Bisa kita ucap terima kasih kalau kita merasa diberi apa yang saya butuhkan. Nah, sekali aku nggak merasa diberi, kesuwun, terima kasih. Kata Allah, terima kasih. Oh, dia mau ngapain? Ngapura naik ke mana? Berarti sih dalam keadaan mabuk. Begitupun ketika apa? Rabbana lakal hamd. Karena simpelku mau. Ada pemil usamawati wala adwamil adwamil umamin umasita misalnya itu kan sakebagaan sakebaya buka pemuji intinya seperti itu kan. Mana Rabbana lakal Gusti. Hanya milikmu lah semua puji. Rabbana lakal hamd. Kenapa? Allah yang maha itu maksudnya. Nah, kita bisa kita muji nang bisa itu memahami bahkan merasakan asma ini, asmaul husna itu. Allah sing paring aku sehat bisa ngaji berdiri, Allah sing mencukupi kebutuhanku, Allah sing membimbing kesehatanku, Allah sing menjaga aku, sing membimbing aku, al-hadi, al-hafid yang menjaga, as-samad yang menyelamatkan. Nah, ketika itu kita melihat Rabbana lakal hamd, kita akan lebih kerasa nang ati. Tapi ini orang kita nggak merasakan hal tersebut, harap muji mau siapa? Berarti cuma nang lambe itu nggak sakan hati, boleh muji boleh Rabbana lakal hamd cuma nang ngapurane, nang lambe lah ngatain maaf mau. Tapi ini kita merasa diberi kesehatan nang Gusti Allah dicukupi, walaupun kadang-kadang kita sok ngeyel nang Gusti Allah, akeh ngeyel tenimbang orang nek lah memang. Tapi Allah tetap maha ghafur, kan? Maha karim, maha azim, seberapapun dosanya manusia nek belum tobat mesti Gusti Allah ngapurani. Nah, ketika itulah kita benar-benar muji Rabbana lakal hamd Gusti. Memang puji hanya milik-Mu ya Allah, karena Kau maha segala-galanya. Itu harus terasa. Kita mesti merasa wis diberi nang Gusti Allah. Bisa kita muji, nek bisanya kita muji, nek kita wis merasa diberi sesuatu yang kita butuhkan. Nek orang rasa nggak bakalan muji. Cuma nak ngelambe tok, ngaku yang orang bodoh-bodoh. Jadi iktidal adalah kesaksian kita kepada Allah atas maha nek Gusti Allah. Maha aku, maha luhur, maha segala-galanya. Nek maha mencukupi, maha memberi kesehatan, maha luhur. Nah, kita sebagai manusia sing rendah, hina, kotor, lemah. Hina nang di wis genah-genah kita diberi sesok akeh maksiate. Untung Gusti Allah sifat as-sabur, zat sing maha sabar. Nek ora lah dipetus wis. Nah, rasa rendah, rasa hina, rasa kotor, rasa lemah, dan rasa butuh nang Gusti Allah. Itulah sujud pertama. Butuh ampunane Allah, butuh kasih sayang Allah, butuh dimaklumi atas segala kelakuanku, butuh diberi kemuliaan. Paham? Jadi sujud adalah ungkapan rasa rendah, hina, kotor, lemah, dan rasa butuh kepada Allah. Kita sujud. Adapun subhana rabbiyal a'la, subhana Allah suci, aku sing kotor, aku sing hina. Al-a'la Allah sing luhur, aku sing rendah. Itu ungkapan rasa rendah kita, rasa lemah kita, dan rasa butuh kita nang Gusti Allah, sekaligus rasa kotor di hadapan Allah. Itu ungkapan kata subhana rabbiyal a'la. Nah, wa bihamdi, jadi ketika kita mengucap subhana rabbiyal a'la, itulah namanya muji.
Mulane kon wa bihamdi lan kelawan muji. Muji sing jeneng muji itulah ketika Allahu al-a'la, Rabbiyal a'la, kita muji a'la itu namanya muji. Cuma namanya dizuhirakan wa bihamdi. Paham? Jadi yang siji bae ya bisa juga sujud itu ungkapan muji kita kepada Allah, ungkapan rasa muji kita kepada Allah. Itu ya juga. Nah subhanallah itu ungkapan kata. Udah. Wes sujud pertama aku ya, urung sujud kedua rong. Aku sing butuh nang Gusti Allah, butuh diampuni, butuh dikasih, butuh di maklum kekawurakan wajib murni, butuh diberi rizki, kebutuhan lahir dan batin, butuh diangkat derajat. Nah, ketika kita robin itu langsung, ya, pahami, ya, wajib murni, ya, sifatnya Gusti. Tapi syaratnya apa? Ketika pintu robin langsung selalu jawab, apa syaratnya? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Hei Muhammad, ketika ada yang tanya masalahku dari hamba-hamba, katakan bahwa aku dekat. Aku maha dekat, Al-Qurib maha dekat, maha